ini jangan-jangan foto kakek saya gitu. Kok mirip gitu. Jadi kucing itu suatu kelas, ini itu namanya objek gitu. Jadi sebenarnya saya bahas dikit aja lah objek sama kelas. Objek kelas itu prototip dari suatu objek. Jadi satu kelas bisa mempunyai banyak objek. Seperti itu. Contoh, kelas kucing, ada kucing A, kucing B, kucing C, kucing D. Kucing A namanya siapa? Si Meng. Kucing B namanya siapa? Si Ming. si Ming, si Mung, si Mong gitu kan. Cathy. Nah, seperti itu. Jadi objek itu kelas itu suatu prototip dari suatu objek. Prototip tahu kan? Cetakan gitu. Jadi prototipnya itu suatu kelas, objeknya itu ya si Meng itu. Nanti seperti itu. Nah, ini objek. Objek itu tadi punya apa? Properti. Properti itu atribut. Atributnya apa? Yang melekat ke objek. Apa? Nama, umur. Breed apa breed? Ras ya. Kalau breed itu ras apa jenis? Ya jenis. Kalau jenis kucing kampung itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu bahasa Inggris kucing kampung? Village cat. Ya. Kalau kucing Anggora kan apa gitu. Kalau yang ada yang short hair gitu kan, yang bulunya pendek. Kalau kucing kampung apa bahasa Inggrisnya? Village cat. Local cat mungkin, Pak. Local cat ya. Ya, seperti itu. Stray cat, Pak. Ada favorit food, makanan favoritnya itu apa? Nah, ini sebenarnya semuanya ini properti. Properti itu nanti satu variabel nanti bentuknya. Nah, ada lagi nanti behavior. Behavior ini metode. Behavior ini pasti kata kerja. Contoh tadi, set saklar. Set saklar itu kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Kerja. Kenapa kerja? Karena set ya, ada kata setnya. Set itu mengeset ya. Mengeset itu mengeset, ya ngeset gitu loh. Itu kata kerja. Nah, behaviornya ini semua kata kerja di sini ya. Make meow sound, ngeong. Kalau bahasa Inggris ini ya, panjang ya. Make meow sound. Kalau bahasa Indonesia ngeong. Play, main. Wash, mandi. Eat, makan. Hunt, berburu gitu. Nah, seperti itu, behavior. Ini semua kata kerja, metode. Nah, karakteristik OOP itu ada 4. Pertama, abstraksi. Abstraksi apa? Abstraksi itu nanti kita jelasin. Kalau saya jelaskan di sini agak susah nanti. Nanti saya jelaskan, terlalu cepat kalau nanti ilmu kalian terlalu cepat. Enggak, jadi kalian itu harus bertahap ya. Abstraksi ini agak rumit, nanti ada sesinya sendiri. Enkapsulasi itu istilahnya apa ya? Membungkus sehingga sesuatu yang ada di bungkusan itu yang penting-penting aja. Yang penting itu maksudnya apa? Yang melekat di situ. Yang nggak penting, yang nggak usah dibungkus gitu loh. Itu esensi dari enkapsulasi. Contohnya tadi, contoh gampangnya enkapsulasi itu objek tadi. Objek itu kan kayak suatu bungkusan. Dia membungkus apa? Ada properti atau atribut tadi, ada metode. Satu objek itu pasti punya lekatan, melekat ya, membungkus properti dan metode. Nah, itu esensinya. Jadi karakteristik OO itu mengenkapsulasi, membungkus. Membungkus maksudnya apa? Menghilangkan sesuatu yang nggak perlu gitu. Jadi semua yang melekat ke objek kucing, ya ini, ya semua ya dibungkus ke objek kucing kayak tadi nama kucing berarti kan. Terus apa? Favorit makanan favoritnya apa, rasnya apa, itu kan semua atribut yang khusus ke kucing gitu, bukan ke yang lain gitu. Dan metode-metodenya juga khusus ke kucing, ngeong, main, seperti itu. Inheritance. Nah, inheritance ini memodelkan sesuatu yang mirip. Inheritance itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu?
Keturunan, Pak. Turunan. Nah, Turunan. jadi nanti di program ini itu bisa punya anak. Gimana kawinnya kapan gitu kan, kok punya anak gitu. Intinya gitu. Jadi ketika kalian memodelkan suatu program nanti itu ada keturunan. Misal kucing A anaknya kucing B gitu. Misal gini. Human itu punya anak dwarf, elf sama human biasa gitu. Apa warrior gitu. Warrior, dwarf, elf. Kalau kalian sering main game kan gitu. Jadi human itu ada dwarf, elf, warrior misal. Nanti kalau yang satunya apa? Orc ya. Orc itu nanti ada dark orc, apalagi white orc misal. Orc yang putih gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu kayak gitu. Jadi kita bisa memodelkan turunan nantinya. Polymorph. Artinya apa? Polymorph itu artinya kan poly itu kan banyak. Morph itu apa? Bentuk. Polymorph itu banyak bentuk. Bentuknya banyak gitu. Nanti kita pahami. Ini agak sulit ini. Kalau polymorph itu agak sulit. Sebelum kalian paham polymorph nanti harus paham mendetail tentang inheritance. Sebelum kalian paham inheritance, kalian harus paham abstraksi sama enkapsulasi. Itu nantinya. Nah, kita bahas OOP lawan pemrograman prosedural atau terstruktur. Nah, kalau pemrograman terstruktur itu kayak buku. Gambarnya kayak buku kan. Proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Jadi, kalian kalau ngoding pakai bahasa C itu kan dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan seterusnya kan. Seperti itu. Itu pemrograman terstruktur bahasa C. Prinsip dari pemrograman terstruktur adalah bahwa apabila kita sudah sampai pada langkah tertentu, kita tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya. Benar nggak? Kecuali looping ya. Kalau kalian looping, boleh. Misal kalian udah selesai, naik lagi. Sampai kondisinya selesai, baru turun. Itu boleh. Itu kalau pemrograman terstruktur, bahasa C. Tujuannya, program mudah dibaca dan ditelusuri. Itu tujuan dari program terstruktur. Memang pengembangannya itu dari pemrograman terstruktur dulu, baru muncul OOP. Gitu. Ciri-ciri pemrograman terstruktur. Pertama, menggunakan rancangan pendekatan dari atas ke bawah. Top down, ya kan? Dia dari atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Itu ciri-ciri pemrograman terstruktur. Menggunakan subprogram untuk proses-proses sejenis yang sering digunakan. Itu juga terstruktur. Subprogram itu maksudnya apa? Kayak fungsi, prosedur, ya kan? Di pemrograman terstruktur kan juga ada gitu. Seperti itu. Contoh bahasa pemrograman terstruktur, ada COBOL, Fortran, BASIC, Pascal, ada C. Seperti itu. Nah, sekarang PBO. Apa itu PBO? OOP itu ya yang kayak tadi. Kita mikirnya, mindset-nya ya objek gitu. Pada pemrograman biasa, prosedur dan data merupakan dua hal yang dipisahkan satu sama lain. Kalau OOP tidak. Kalau OOP apa? Ada atribut, metode melekat pada objek tadi. Sebagai contoh, nah untuk mengelola data waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik dapat dibuat suatu struktur data dalam C sebagai berikut. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman terstruktur kan kalian pakai struct ya. Kalau mau bikin apa namanya? Pernah belajar struct belum di ini di bahasa C di dasar pemrograman? Pernah, Pak. Pernah, Ya, Pak. Pak. Kenapa? Nah, kalau pakai struct itu sebenarnya nanti cikal bakal dari OOP. Itu hampir mendekati OOP. Tetapi kalau struct itu dia hanya memodelkan apa? Memodelkan atribut aja ya kan? Kayak ini, struct time. Di dalam time itu apa? Ada hour, minute, second gitu kan. Nah, itu kan hanya memodelkan atribut, tapi dia belum memodelkan metode di situ di dalam struct. Nah, seperti itu.
Nah, kalau struct ini itu adanya di bahasa pemrograman terstruktur. Itu hampir mendekati OOP, tapi masih kurang nih ya, masih kurang. Ada inheritance, nggak ada inheritance kan? Kalau di OOP ada inheritance tadi, turunan. Ada polymorph, ada tadi abstraksi, ada enkapsulasi. Kalau di sini cuman enkapsulasinya cuman sebatas apa? Atributnya aja, seperti itu. Belum ada enkapsulasi metode dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, OOP itu pasti ada kelas, inheritance, polymorph, abstraksi, sama enkapsulasi itu. Ini kita skip, ini tadi udah kita jelaskan. Ini kalian pasti sudah paham, tadi sudah memodelkan inheritance. Nah, inheritance itu pewarisan, artinya turunan. Jadi semua yang kalau kalian punya turunan, artinya anak kalian kan nanti mewarisi apa yang kalian miliki, misal gitu. Nah, nanti di OOP juga gitu konsepnya. Jadi turunan itu mewarisi apa-apa yang ada di induknya, seperti itu. Baik sifat itu apa? Metode maupun atribut gitu. Contoh kapal terbang. Kapal terbang itu ada kapal tempur, kapal terbang yang buat penumpang Komersil, biasa. Pak. Komersil ya, kapal terbang komersil sama kapal terbang pesawat tempur ya kan. Nah, itu seperti itu. Jadi pesawat itu punya apa? Pesawat punya ini sayap, punya mesin. Nah, kapal terbang tempur juga punya mesin, punya sayap. Komersil juga punya mesin, punya sayap, sama. Tetapi ada yang membedakan nanti apa? Jumlah penumpangnya ya kan. Kalau jumlah penumpang kapal terbang komersil banyak. Kalau pesawat tempur sedikit. Siapa lagi? Metodenya juga beda. Dilihat dari mana metodenya beda. Manuvernya ya kan. Pesawat tempur manuvernya bisa apa? Bisa bolak-balik, jungkir balik kan ya. Kalau pesawat komersil bisa nggak? Nggak bisa kan? Jungkir balik nanti pesawatnya jantungan semua ya kan, penumpangnya. Seperti itu. Nah itu salah satu konsep inheritance itu. Sedikit spoiler sebelum kalian nanti masuk ke inheritance. Nah, contoh bahasa pemrograman OOP ada C++, Visual C++, Java. Nanti kita bahas. Nah, ada yang tahu ini siapa? James Gosling, Pak. Oh iya. Karena kalian udah download ya. Ada tulisannya kan. Harusnya tadi materinya nggak saya kasih dulu ya. Jadi kalian bisa nebak-nebak ini siapa ya? Ini jangan-jangan foto kakek saya gitu. Kok mirip gitu. Jadi ini James Gosling, ini yang memperkenalkan Java pertama kali. Nah, dilihat ini Java ini simbolnya kopi. Konon katanya si James Gosling ini dulu sebelum membuat bahasa pemrograman Java dia suka sekali ngopi. Ngopinya itu kopi Jawa gitu. Jadinya ketika dia bikin suatu bahasa pemrograman, oh saya namakan Java gitu. Katanya ya. Nanti coba diklarifikasi. Merupakan bahasa pemrograman OOP murni. Pada awalnya hanya mampu berjalan di sistem operasi Solaris dan Windows NT. Solaris ini punyanya ini Oracle juga. Dia dari Unix Solaris. Dan Windows NT. Kenapa Java? Nah, ini dari data di 2018. Tapi data 2020 sekarang berbeda ya. Nomor 1 apa sekarang? Python bukan Pak? Python, Pak. Yakin Python? JavaScript, Pak. JavaScript nomor 1. Yang nomor 2 Python. Java sekarang nomor 3 malah.
Tukeran gitu dong, Pak. Hah? Tukeran gitu dong. 1 nama 3-nya. Iya, tukeran. Ya. Karena apa? Sekarang JavaScript ini lagi booming. Apalagi ada framework-framework yang powerful kayak Vue, React gitu. Itu framework-framework familiar gitu. Dan apalagi sekarang banyak startup ya. Startup itu kebanyakan pakainya React, Vue. Seperti itu. Karena di JavaScript dia kan client side ya. Client side itu diproses di sisi client. Jadi lebih enteng ketika nanti dieksekusi dibanding dengan Java sama Python. Kalau Java itu JSP-nya itu juga server side. Server side itu dia ke server dulu dieksekusi. Balik lagi soalnya sekarang kan zaman ini kan web based kan. Web based sama mobile kan. Mobile juga dia pakai apa? Pakai API. API itu web based ya kan. Server. Nah, kalau JavaScript, dia modelnya klien. Klien itu diproses di klien. Artinya dia lebih cepat gitu. Coba aja Tokopedia pakai bahasa PHP misal. Oh, itu pasti lemotnya minta ampun itu. UPN Unisys aja lemot kan? Lemot nggak Unisys? Lemot, Pak. Iya. Itu kan dia dari PHP juga itu. Dia dari PHP tapi pakai framework sendiri. Itu aja lemot. Nah, kalau apalagi startup itu kan, kayak Traveloka, apalagi itu harus dia dari sisi performance itu harus dijaga benar karena begitu tahu user tahu websitenya lemot, males booking di sini, ya udah hilang pelanggan kan gitu. Makanya JavaScript ini populer nomor 1 karena semua startup sekarang itu rata-rata pakai framework JavaScript. Yang kedua Python. Kenapa Python populer? Simple. Simple. Nggak itu aja. Simple dari dulu. Python itu lebih dulu dari Java malah. Kenapa sekarang malah naik daun lagi? Karena data science, Pak. Nah, karena sering digunakan data science. Karena operasi-operasi di Python itu gampang untuk mengolah data, mengolah data. Data science itu kan menerjemahkan suatu data yang banyak sekali, yang acak-acakan, menjadi suatu knowledge kan. Knowledge untuk apa? Untuk bisnis. Nah, sekarang itu data itu sangat berharga. Lebih berharga dari duit sekarang. Data itu. Kalian kalau bisa data science, apalagi jago. Di perusahaan pasti dibutuhin itu. Perusahaan besar ya. Pasti dibutuhin. Apalagi kalau jago ya. Makanya kalian nanti kalau lulus di sini, kalau nggak jadi data scientist, jadi software engineer, gajinya gede. Amin, Pak. Amin. Seperti itu. Kalau software engineer, ya ini fokusnya ke web aja, web base. Web base itu artinya kalian bisa, atau mobile apps. Kalian bisa bikin API-nya, bisa bikin, kalau mobile apps ya, bikin aplikasi mobilenya yang unsur API gitu. Jadi kalau fokusnya ke data science ya belajar Python yang Python atau Python yang serius nantinya untuk bekal kalian untuk dan statistik ya. Kalau data science itu wajib bisa statistik, baca datanya kan. Sama aja kalian bisa ngolah tapi nggak bisa baca datanya. Ya sama aja. Sambil ngolah kalian harus bisa baca datanya. Baca datanya itu pakai ilmu statistik. Seperti itu. Oke. Kita lanjut aja. Karakteristik Java itu mirip C++, OOP, multiplatform, terdistribusi, portable, secure. 3 edisi Java itu ada JSE, J2SE. Ini nanti kita akan belajar di akhir pertemuan. Ini buat aplikasi desktop nanti, bikin aplikasi desktop berbasis GUI. Ada J2EE, J2EE itu aplikasi berskala besar enterprise nantinya. Ada J2ME. J2ME itu buat mobile, aplikasi mobile, PDA dan lain-lain. Tapi sekarang aplikasi mobile macam-macam. Ada bahasa Flutter ya, pakai bahasa Dart ya. Itu yang lagi populer. Ada bahasa apa? Bahasa cinta. Bahasa cinta nggak ada. Buat
gombalin cewek itu bahasa cinta. Ada bahasa ini, bahasa Java, ada Kotlin, Pak. Kotlin juga. Nah, itu paling yang kalau mobile itu 3 itu rata-rata. Java, Kotlin, sama Flutter itu. Dart. Java itu pakai Android Studio. Android Studio itu bisa 2 sih. Pakai Kotlin bisa, pakai Java bisa. Cuman Android Studio tuh kadang ini berat banget. Lebih bagusnya kalian pakai, kalau Flutter lebih enteng Flutter. Kalau latihan pakai Flutter. Tapi Flutter itu bahasanya Dart. Pak, Kalau namanya, Pak, fokus ya. kalau Firebase gimana, Pak? Firebase itu bukan bahasa pemrograman. Apa Firebase? Tahu nggak? Firebase itu NoSQL. Kalian udah dapat ini nggak? Database lanjut apa pemrograman database sih? Database dapat berapa kali kuliah kalian? Kali apa dua? 2 kali, Pak, 2 kali. Diambil Dua. semua? Diambil, Udah Pak. diambil Iya. semua? Baru ini, Pernah diajarin ini nggak? NoSQL? iya, Pak. NoSQL. Iya, diajarin, Pak. Iya, Pak. Nah, diajarinnya apa? Pakai apa? PMD, Pak. CMD? PHP MyAdmin, Pak. NoSQL, bukan MySQL. Jadi ada MySQL MySQL belum, Pak. sama... Hah? NoSQL. Yang Belum, Pak, diajarin paling MySQL kali. Belum, Pak, kalau Iya, Pak. NoSQL belum. Iya, Pak, itu, Pak. Nah, kalian harus belajar NoSQL, catch up. Itu berarti materinya kurang luas. Gitu. Kalian harus catch up ya. Belajar NoSQL. Apa itu NoSQL? Not only SQL. Apalagi yang mau konsentrasinya software engineer. Nanti. Kalau konsentrasinya data scientist juga penting juga sih. Karena kalian narik datanya itu bisa dari MySQL, bisa dari NoSQL. NoSQL itu not only SQL. Seperti itu. Jadi nanti bukan terstruktur. Kalau SQL kan terstruktur ya tabelnya. Tabelnya kotak gitu kayak tabel biasa. Kalau NoSQL tabelnya beda. Bisa beda isi gitu. Coba kalian belajar sendiri ya. Nggak saya bahas di sini. Nanti saya bahas di sini. Nanti pusing kalian. Not only SQL, itu banyak itu. Ada salah satunya MongoDB yang paling populer. Firebase itu juga NoSQL. Apalagi Neo4j itu NoSQL, NoSQL itu. Kalian pelajari itu penting itu. Maksudnya itu sekarang juga sering dipakai gitu. Jadi program-program sekarang itu nggak hanya SQL juga dipakai maksudnya, tetapi NoSQL juga nggak kalah saing gitu. Jadi kadang di dalam satu perusahaan itu infrastrukturnya itu database-nya bisa NoSQL, bisa MySQL, bisa dua-duanya gitu. NoSQL buat kasus-kasus tertentu, MySQL buat kasus-kasus tertentu. Itu untuk database. Kalian harus catch up ya. Belajar sendiri. Siap, Pak. Kalau mau serius jadi software engineer, tapi kalau mau yang penting lulus apa? Dapat ijazah. Pusing saya, Pak. Ya, terserah nggak apa-apa. Yang penting lulus kan. Tapi kalau kalian pengen serius jadi software engineer gede loh gajinya. Paling nggak kalau kalian masuk Traveloka baru masuk 8 juta, jadi bisa dapat itu. Padahal baru junior ya, junior. Apalagi nanti kalau udah punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun, pindah-pindah startup. Kalau kerja di startup gitu biasanya, pindah gitu. Udah pengalaman di sini, pindah lagi sini pindah lagi. Nah, kalau udah punya pengalaman itu range gajinya bisa 2 digit, 3 digit. 2 digit lah, 3 digit. Gedean manajer itu. 2 digit, bisa 20 malah, 20, 30. Itu kalau sudah pengalaman di Jakarta, terutama di Jakarta itu sangat dibutuhkan. Tapi emang susah. Ya, kalian harus tekun belajar.
dan punya passion ya. Kalau kalian passionnya, Pak, saya kalau jadi programmer pusing, Pak. Apa istilahnya? Banyak deadline. Programmer itu kan banyak deadline-nya ya. Saya nggak kuat bekerja di bawah tekanan. Misal gitu. Ya silakan jadi apa gitu. Jadi PNS misalnya. Ya boleh-boleh aja. Seperti itu. Nah ini apa ini? Ini gambaran Java. Jadi di Java itu nantinya ini ada program .java. Program .java ini isinya apa? Isinya ya if, else, bla 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 gitu kan. Nah nanti kalau ketika dieksekusi dia lari ke compiler. Tahu compiler? Compiler itu fungsinya mengubah dari bahasa pemrograman Java ke .class. Jadi ekstensinya nanti jadi aplikasi .class nanti. Aplikasi .class ini isinya apa? Isinya heksadesimal. Heksadesimal. Pokoknya nggak paham aja kamu. Di sini udah nggak paham ini artinya apa. Di file .class ini. Kalau di file .java ini bisa kalian pahami karena masih if, else, ada atribut, metodenya, apa namanya, itu udah masih bisa kebaca. Tapi kalau udah .class ini, udah dikonversi jadi heksadesimal. Kalian nggak paham. Yang paham apa? Interpreter. Nah, interpreter ini fungsinya apa? Mengubah file .class ini jadi bytecode 0101. Karena si komputer ini sebenarnya pahamnya kan dia bahasa bit kan, bahasa byte kan. 010101, bahasa biner, sorry. Mengubah menjadi biner. 010101 gitu. Komputer itu nggak paham. Komputer itu sebenarnya bodoh. Yang pintar siapa? Yang bikin program. Tapi kalau dia udah diajarin, udah dikasih tahu rumusnya, dia lebih pintar dari kamu. Kayak gitu. Nah, makanya ini .class ini diterjemahkan dulu menjadi biner agar dapat dibaca oleh program. Program itu nanti ditampilkan ke kita. Seperti itu alurnya. Jadi ada compiler, ada interpreter, jadi program. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini Java program, ada class, hello world, up, bla bla bla. Ini di-compile, ya kan? Di-compile jadi .class. .class ini diinterpret ke PC kalian. Ada Windows 32, ada Solaris, ada macOS. Makanya di sini yang dimaksudkan kenapa Java itu multiplatform. Jadi kalian kalau membuat file Java itu nanti ekstensinya jar, file jar, itu bisa dijalankan di Windows, di Linux atau Unix, di macOS. macOS itu iOS. Beda kalau kalian bikin dari aplikasi berbasis Windows, contohnya yang .exe, ya kan? Contohnya VB, Visual Basic. Visual Basic itu kan ekstensinya .exe kalau nggak salah. Nah, itu hanya bisa dijalankan di Windows, ya kan? Kalau .exe kan ekstensinya bisa jalanin di Windows saja. Tapi kalau .jar, ekstensi Java ini bisa dijalankan di Windows 32 atau Windows, operating system Solaris, sama macOS. Kenapa? Karena ada interpreter ini. Interpreter itu yang menerjemahkan .class ini. Itu. Beda kalau kalian bahasa C, ya kan? Bahasa C itu kan ekstensinya .exe kan ya. Kalau kalian compile itu, kalau bahasa C itu nggak ada interpreternya. Dia cuman compiler, artinya dari bla 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 .c di-compile menjadi biner. Terus dibaca di program. Seperti itu. Tetapi kalau bahasa Java di-compile jadi .class dulu. .class ini nanti diinterpreterkan. Bisa ke Windows, ke Solaris, ke macOS, gitu. Bisa ke Linux, bisa ke iOS, bisa ke Windows. Jadinya .jar itu bisa dipahami atau dibaca semua operating system. Seperti itu. Nah, aplikasi program Java diciptakan dengan file text berekstensi Java. Program ini dikompilasi menghasilkan suatu bekas bytecode berekstensi .class. Ini penjelasannya tadi ya.
Bytecode adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin. Bedanya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode berjalan pada Java Interpreter yang tersedia di semua platform sistem komputer dan sistem operasi. Seperti itu. Jadi .class ini isinya bytecode ya. .class ini isinya bytecode. Kalau bytecode ini .class ini bisa dijalankan di interpreter. Ya, interpreter. Kalau kalian ngoding pakai C itu nggak ada interpreternya. Jadi dari bla 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 C dikompil jadi biner seperti itu. Nah, di Java itu ada JVM, JRE, JDK, sama SDK. Apa itu? JVM itu Java Virtual Machine. Java Virtual Machine itu apa isinya? Isinya interpreter ini. Java Virtual Machine itu isinya interpreter yang menghubungkan antara hardware atau PC kalian atau OS kalian dengan tadi bahasa pemrograman kalian itu. Jadi ada layernya. Ada layer sebelum langsung ke kernel Windows atau kernel Linux atau kernel apapun kernel itu. Jadi ada layernya namanya Java Virtual Machine. Itu fungsinya untuk menjembatani, untuk interpreter. Makanya dia bisa menjalankan bisa dijalankan di berbagai di berbagai operating system seperti itu. Karena ada JVM itu, Java Virtual Machine-nya tadi. Jadi sebenarnya program Java itu bukan jalan di dalam kernel Windows, tapi di mana? Di JVM, di virtual machine-nya. Jadi bukan di kernel Windows-nya, atau di kernel Linux-nya, atau di kernel iOS-nya, tapi di JVM tadi, Java Virtual Machine. Nah, di sini isinya interpreter. Nah, JVM ini nanti dia ngambil JRE, Java Runtime Environment. Ini kayak apa ya? Kayak library untuk menjalankan JVM. Nanti ada JDK. JDK itu di dalamnya ada SDK. Seperti itu. Jadi JDK ini isinya nanti library yang ada di dalam Java. SDK itu keseluruhan nih. SDK itu keseluruhan dari JVM, JRE, sama JDK. Itu SDK. Seperti itu. Ada yang tanya kan? Sampai sini? Mau tanya Pak, Yuk. kenapa kalau Java itu harus ada 2 tahap gitu Pak, compile-nya harus ke .class dulu baru ke yang lain, sedangkan yang lain enggak? Kayak C Karena enggak. itu. Karena dia multiplatform, bisa dijalankan di berbagai OS. Seperti itu. Dan gini, dia bisa dijalankan di berbagai OS. Kenapa? Karena ini tadi dia ada interpreternya. Interpreter itu apa? Di dalam JVM, Java Virtual Machine. Jadi gambarnya kayak gini. Jadi program yang jalan itu bukan di kernel Linux. Ini nggak bisa gambar ya? Oh bisa nih. Ini saya gambar. Nah, ini tuh sebenarnya di sini ada Linux. Ini kernel OS lah, kernel OS. Ini kernel OS. Entah Linux, entah Windows, entah iOS. Nah, program Java itu jalannya nanti di sini, Java Virtual Machine. Ini jalannya di sini. Jadi, semua Windows atau semua OS yang mau menjalankan Java harus menginstal Java Virtual Machine dulu. Tujuannya apa? Buat menjalankan program Java. Makanya dia bisa multiplatform. Bisa jalan di kernel Windows, Linux, sama OS. Beda kalau bahasa C. Kalau bahasa C, ini bahasa C ya, ini C. Ini kernel. Ini compiler. Ini program kalian, A.C misal.
Jadi ini lari ke sini, ini langsung ke sini. Jalannya di mana? Kernel. Makanya ketika kalian ngoding pakai bahasa C, tiba-tiba terutama ini, terutama kalau kalian ngodingnya pas bab linked list. Pernah nggak belajar linked list sama list? Pernah nggak? Halo? Pernah Pak, pernah. Struktur data. Nah, Pernah. linked list itu struktur data ya, struktur data. Linked list sama list itu kan dia nembak memori ya, benar nggak? Dia nembak ke memori gitu. Dia nyimpennya kan di memori kan, bukan nyimpennya di variabel kan, paham nggak? Linked list atau list itu dia nyimpennya di alamat. Alamat itu memori. Oh iya, iya Pak. Kan dia bukan di variabel. Kalau nyimpennya di variabel aman, karena tiap variabel itu punya memori. Paham nggak? Ini balik lagi ke dasar pemrograman dong. Ini variabel. Variabel kan punya memori di sini kan. Ini memori. Nah, kalau nyimpennya di sini aman. Tapi kalau kalian nembaknya sini ke memori, linked list itu, nah ini nggak aman. Kenapa? Karena memori itu di kernel ini ada alamat-alamat tertentu yang sudah di booking si kernel. Kalau kalian ini nggak sengaja ngisi memorinya yang sama dengan si kernel, bisa paling jelek itu kalian ini laptop kalian langsung mati atau langsung blue screen. Pernah nggak? Kalau nggak pernah berarti aman nembak linked list-nya. Tapi kalau kalian pernah nyoba-nyoba, misal bikin looping tapi pakai memori, mainin linked list, mainin alamat, bukan mainin variabel. Kalau kalian looping kan selama ini pakainya variabel kan. Nah, loopingnya coba pakai linked list. Nah, tiba-tiba dia kan looping terus nembak sesuatu di alamat ini. Misal ada alamat yang sama dengan alamat yang ada di variabel ini. Wah, itu pasti blue screen. Kalau di Java aman. Paling nggak bakal Windows-nya restart atau Windows-nya shutdown, nggak bakal. Paling apa namanya? Java virtual machine-nya yang restart. Karena apa? Karena dia jalannya di sini, Java virtual machine, bukan di kernel langsung. Dan Java virtual machine ini yang jalan di atas si kernel OS. Itu. Paham nggak? Paham Pak. Kenapa Java bisa dieksekusi di berbagai OS, bisa di Linux, bisa di iOS, ekstensi .jar itu loh, jar, tahu nggak .jar? Itu kan bisa dijalankan di OS, Linux, asal ada Java virtual machine-nya. Ya karena alurnya seperti ini. Sebenarnya .jar itu sudah di dalamnya sudah include Java virtual machine, cuman berat. Kenapa berat? Karena dia menjalankan Java virtual machine dulu kan. .jar itu di dalamnya kan ada Java virtual machine. Dijalanin dulu, jadinya agak berat. Seperti itu. Nah, ini penjelasan JRE itu apa, JDK itu apa, JVM itu apa. Kalian bisa cari-cari nanti kalau belum paham apa itu JRE, JVM, JDK, cari-cari di YouTube. Nanti cari inilah yang animasi. Banyak itu. Yang animasi cara kerjanya kayak gimana. Kan kalau animasi lebih gampang. Ada orang yang lebih gampang dijelaskan pakai animasi daripada pakai gambar. Ada yang suka gambar, ada yang cuman dari tulisan udah paham gitu. Oh, gitu. Bisa bayangin. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan lagi nggak sampai sini? Halo? Ada yang tanyakan nggak? Ini gambarnya saya acak-acak ini. Harusnya saya hapus ya. Sajalah. Pak, mana lagi Pak? Boleh Pak? Nah, mana? Kalau mau jadi AI engineer belajarnya gimana Pak? AI engineer itu ya kalian pertama harus paham ini algoritma itu. AI itu kan pakai algoritma. AI itu lebih umum dibandingkan dengan data science. AI itu ada irisannya dengan data science, tapi
Kalau AI itu tidak bergantung pada data yang besar. Jadi dia tidak nggak fokus ke datanya, tetapi AI itu lebih fokus ke apa? Ke algoritmanya. Nah, kalau di situ kamu harus ini belajar algoritma apa namanya ini? Strategi algoritma. Kalau di ITB itu strategi algoritma. Kalau di sini tuh apa ya kurikulumnya namanya? Yang belajar algoritma tuh mata kuliah apa ya namanya? Itu harus serius. Nanti kan ada Analisis, Pak, analisa algoritma. satunya lagi analisis algoritma. Apalagi pokoknya algoritma lah. Nah, kayak gitu. Nanti belajar itu kamu harus serius di situ kalau mau AI. Itu algoritma dan banyak hitung-hitungan. Siapa tahu kamu bisa nemuin algoritma baru gitu. Algoritma ya seperti itu. Bahasa pemrograman itu hanya cuma apa ya? Pendamping, pelengkap. Yang penting apa? Konsep berpikir ya kan? Cara ngitung-ngitungnya. Hitung-hitungan sih kalau algoritma lebih ke hitung-hitungan nanti, ke rumus-rumus. Bu Mega tuh lebih jago tuh, Bu Mega. Ada yang tanyakan lagi? Halo? Ada nggak? Sini hujan. Tempat kalian hujan nggak? Hujan, Pak. Hujan. Baru Ada yang geledek-geledek, tanyakan Pak. lagi? Nggak ada? Oh, udah geledek-geledek. Ini baru hujan di sini. Oke, yang belum isi daftar hadir, silakan isi daftar hadir. Nanti pokoknya setelah jam 5, saya anggap nggak hadir. Karena saya inputin. Di situ kan ada isi ininya, isi daftar kehadiran. Kalau isi daftar kehadirannya sampai di atas jam 5, nggak saya input nanti di sistem. Jangan lupa, oh iya, jangan lupa setelah selesai mata kuliah ini, isi post-test ya. Post-testnya dikerjain lagi. Kita dikerjakan, post-test dikerjakan. Oke, ada yang tanya kan? Mungkin masukkan Pak, setiap ada tugas atau proses dikasih judulnya misalnya untuk kelas A dan B gitu, kan ada kelas C juga gitu. Nggak jelas, suaranya nggak jelas. Coba dideketin lagi. Masukkan. Jadi untuk di e-learning kan ada kelas C juga. Jadi untuk judul prioritas dan post-testnya dikasih judul untuk kelas A atau B. Meskipun tugas-tugas yang lainnya juga Pak. Gitu. Bentar, itu ada tulisannya ya kelas AB ya? Tidak ada Pak. Nggak ada kan? Seharusnya sih ada Pak, biar nggak ini Pak, biar nggak dikiranya itu tugas kelas C atau kelas A atau B gitu. Dikasih judul gitu Pak. Nggak apa-apa, nanti kan ada NIM-nya, ada NIM kalian, nanti bisa, nggak apa-apa itu. Jadi satu aja, pretest post-test. Ini yang mana sih? Yang BBO kan ya? Nah ini pretestnya jadi satu aja. Kalian tem di sini aja. Jadi satu. Nanti ada ininya, ada NIM kalian, nanti gampang lah itu. Ada yang tanyakan lagi nggak? Pak. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Ini sudah Mau izin bertanya Pak? gimana? Saya Pak mau nanya izin. Ya. Gimana Pak. Abi? Gimana Pak? Kalau saya ikut kelas proyeknya teori gimana Pak? Tidak kan praktikum juga? Ini kalau kamu nanti ikut yang teori aja. Teori nanti ada proyeknya. Kamu kerjain aja nanti. Jadi ini saya bedakan tugas-tugas di teori dengan tugas-tugas di praktek. Jadi tugas teori nanti independen, nggak ada hubungannya dengan tugas di praktek. Karena yang ikut kelas saya teori, ada yang nggak ikut kelas saya praktek. Yang ikut kelas saya praktek, ada yang nggak ikut kelas saya teori kan. Makanya saya pisahkan, jadi berbeda. Yang teori ya teori, yang praktek ya praktek. Kalau kamu ikut yang teori ya fokus ke teori aja.
Kalau ada tugas-tugas di teori, kamu kerjain yang di teori. Baik Pak, makasih. Jadi nggak usah masuk kelas praktek juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau masuk ya silahkan. Oh, ya, boleh Pak. Baik Pak. Makasih. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Jangan sampai ini ya, intinya tugas-tugas jangan sampai kosong. Kalau kosong nilai kalian nggak keluar nanti. Oke? Saya akhiri, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih ya, Pak. Izin keluar, Pak. Yuk. Pilih apa itu